Selamat pagi Dr. Indra, selamat pagi Dr. Ahmad, selamat pagi Cipta Kakak kelas dan teman-teman residen sekalian. Perkenalkan nama saya Ali Arana, saya residen urologi semester 4. Untuk pagi ini izinkan saya untuk melakukan EAU reading dengan materi ureteral trauma. Untuk trauma ureter sendiri dari segi dilihat dari sisi insidensi merupakan suatu kasus yang cukup jarang dikarenakan dari posisi ureter sendiri itu dia eh, ukurannya kecil, dia mobile, terus juga dia berada di posisi posterior dan terlindungi oleh struktur-struktur seperti muskuloskeletal dan organ visceral lainnya. Untuk trauma ureter sendiri, dia untuk dalam kasus trauma genitourinary tract sendiri dia sekitar 1 sampai 2,5%, di mana kejadian itu disumbang terbanyak oleh kasus iatrogenik. Iatrogenik seperti kasus operasi bisa dari open, laparoskopi sampai dengan endoskopi surgery. Selain dari akibat iatrogenik, trauma ureter juga bisa diakibatkan oleh trauma tajam maupun trauma tumpul. Di mana kalau trauma tajam itu dikatakan paling sering itu diakibatkan trauma tembak, sedangkan pada trauma tumpul dikarenakan ini kecelakaan lalu lintas. Untuk pasien dengan trauma injury ureter biasanya eh, harus dicurigai adanya injury di tempat lain yang bersamaan dengan trauma ureter seperti di trauma di abdomen ataupun di organ retroperitoneal lain. Di mana kita dikatakan juga sekitar 10 sampai 28% pasien-pasien dengan eh, trauma ureter itu bisa ditemukan juga adanya trauma trauma ginjal, ada juga berhubungan dengan trauma bladder sampai dengan perforasi dari usus. Ini berapa list ya operasi-operasi yang berpotensi untuk terjadinya trauma ureter. Di sini paling sering dari kasus operasi histerektomi sampai dengan operasi tumor di kolorektal sampai ke radical prostatektomi. Untuk diagnosis trauma ureter cukup sulit sehingga dibutuhkan suatu kecurigaan yang tinggi eh, agar dapat eh, mendiagnosa suatu trauma ureter. Trauma-trauma penetrasi biasanya berhubungan dengan trauma pada vaskular dan trauma pada intestinal, dan trauma-trauma akibat dari trauma tumpul biasanya berhubungan juga dengan trauma dari eh, pada pelvic bones sama eh, injury pada lumbosakral. Dikatakan di sini hematuria itu merupakan suatu tanda dan merupakan indikator yang lemah untuk mendiagnosa atau sebagai penanda dari trauma ureter, dan dia hanya muncul di 50 sampai 75% pasien dengan trauma ureter. Pada pasien-pasien yang dengan hemodinamis stabil, kita dapat melakukan pemeriksaan MSCT dengan MSCT dengan kontras di fase delayed untuk mendengarkan suatu trauma ureter di mana akan terjadi ekstravasasi pada kontras yang menjadi suatu tanda utama dari trauma ureter. Di sini untuk indikasi imaging apabila pasien-pasien dengan trauma penetrasi dengan adanya hematuria ataupun dengan kecurigaan adanya suatu injury pada genitourinary. Terus pasien juga dengan riwayat trauma tumpul dengan ditemukan cross-hematuria ataupun mikrohematuria dengan disertai hipotensi. Dengan histori dari bulan trauma itu ada suatu kejadian deselerasi. Di sini kita harus melakukan pemeriksaan imaging. Untuk derajat keparahan dari trauma ureter sendiri, kita bisa menilai dari AAST, di mana di sini ada grade 1 sampai grade 5. Di grade 1 itu masih berupa kontusio,
Untuk grade 2 dia terjadi transaksi tapi kurang dari 50%. Untuk grade 3 terjadi transaksi tapi udah lebih dari 50%. Untuk grade 4 terjadi transaksi total dengan adanya devaskularisasi yang kurang dari 2 cm. Untuk grade 5 jadi afusi disertai dengan devaskularisasi yang lebih dari 2 cm. Permisaan selain MSCT dengan kontras ada juga permisaan lain yang bisa dari penunjang untuk menegakkan diagnosa trauma ureter. Salah satunya bisa dengan retrografi, namun untuk pada setting akut trauma, retrografi ini jarang digunakan. Selain itu ada antegrade retrografi dapat digunakan apabila uh, retrograde retrografi tidak bisa dilakukan dan terjadi gap di antara trauma ureter apabila terjadi transaksi yang lebih dari cukup luas sehingga retrograde uretrografi tidak bisa digunakan dan kita bisa menggunakan anterograde uretrografi. Selain itu apabila tidak ada CT scan kita bisa juga menggunakan IVP. Untuk trauma dari iatrogenik ini apabila bisa di diagnosa lebih awal, salah satunya bisa hal yang bisa kita lakukan itu dengan menggunakan pemeriksaan indigo karmin yang dimasukkan secara intravena untuk dengan adanya pemeriksaan itu urin akan berwarna biru sehingga kita bisa lebih melihat visualisasi dari kebocoran urin dari ureter. Untuk pas saat delayed, salah satu karakteristik yang bisa kita lihat yaitu pasien akan melakukan blank pain dengan adanya inkontinensia urin, adanya suatu kebocoran via bisa dari drain ataupun dari vagina, adanya hematuria, demam, uremia sampai dengan urinoma. Dalam prinsipnya, semakin cepat didiagnosa dengan immediate repair itu akan menghasilkan outcome yang lebih baik. Untuk manajemennya sendiri, di sini ada beberapa kemungkinan yang bisa kita temukan pada trauma ureter dan manajemennya. Apabila terjadi ligasi, secepatnya dilakukan deligasi dan pemasangan stent. Apabila ditemukan trauma parsial, kita bisa lakukan pemasangan stent ataupun dengan diversi urin menggunakan nefrostomi. Apabila menemukan transaksi total, kita bisa lakukan repair secepatnya. Apabila udah telat atau udah late, bisa dilakukan nefrostomi tube dulu atau dengan pemasangan stent sampai menunggu uh, inflamasi dari ureter itu lebih membaik, baru dilakukan terapi. Yang pertama bisa lakukan dengan endourological terlebih dahulu, kita lakukan stenting. Di sini repair dari ureter disarankan untuk dilakukan secepatnya pada pasien yang stabil. Apabila pasien yang tidak stabil bisa, eh, namun pada pasien-pasien tidak stabil biasanya trauma ureter untuk terapinya bisa ditunda dulu. Ini jenis-jenis trauma ureter berdasarkan posisinya. Apabila di proksimal dan kurang dari 2 cm bisa dilakukan primary ureterostomy ataupun dengan ureterokalicostomy. Apabila terjadi itu pada UPJ ataupun wrapping yang agak cukup luas di bagian pelvis bisa dilakukan pelvic spiral flap. Apabila terjadi kehilangan bagian ureter yang cukup luas bisa dilakukan transureterostomy. Ini menurut contoh dari tindakannya, bagian ureter bisa dilakukan di derbitamen, dilakukan spatulasi, kemudian dilakukan pemasangan stent dan dilakukan aproksimasi. Bisa dengan jahitan dari benang 5 Untuk bagian distal uh, distal dari ureter paling dikatakan paling bagus dengan menggunakan
dilakukan ureteral reimplantasi. Apabila terjadi gap yang cukup luas, kita bisa melakukan suatu sosis untuk menjadi jembatan atau sambungan dari gap untuk menghilangkan gap dari antara ureter ke bladder. Selain itu, fungsi dari persuasif juga bisa untuk mengurangi tekanan akibat anastomosis sehingga diharapkan kebocoran risiko kebocorannya akan menurun. Selain persuasif, ada juga yang namanya body flap dapat kita gunakan. Ini contoh dari operasi. Kalau yang sebelah sisi kiri itu dilakukan persuasif di mana dari bladder di bagiannya dari lateralnya disambungkan dijahitkan ke bagian psoas ipsilateral, kemudian bagian ureter yang distal di bagian transeksi itu disambungkan ke bladder. Kalau yang psoasis itu bagian bladder dilakukan ada sebagian dilakukan diambil dan dilakukan ditubularisasi dan disambungkan ke ujung ureter. Kalau terjadi long med, kita bisa menggunakan bantuan dari intestinal yang paling sering digunakan dengan ileum, yaitu ileal interposition graft, atau selain itu bisa juga dilakukan autotransplantasi di mana eh, posisi ginjal kita relokasi ke arah pelvis. Selain itu, opsi lain bisa juga digunakan bukal mukosa uretroplastik. Ini prinsip dari repair ureter injury sendiri dilakukan debridement dari jaringan-jaringan nekrotik, dilakukan spatulasi, dilakukan anastomosis yang watertight, dilakukan internal stenting, pemasangan drain, dan isolasi dari sedat ke bagian peritoneum ataupun momentum. Dari rekomendasi sendiri, seperti yang tadi saya ini bagian yang saya ambil dari EAU, sebenarnya kita menentukan apakah bisa terdiagnosa dengan cepat apapun kondisinya sudah delayed. Apabila bisa terdiagnosa dengan cepat, kita menilai apakah pasiennya stabil atau tidak. Kalau stabil bisa kita lakukan repair secepatnya. Kalau misalnya unstable, kita bisa lakukan dengan dimis kontrol dulu, bisa dengan nephrostomy. Apabila saat follow up nanti terjadi stritor, nanti kita menilai posisi stritornya apakah di sepertiga distal, sepertiga medial maupun sepertiga proximal dari ureter. Ini bagian yang saya ambil dari Campbell. Ini yang membedakan antara blunt trauma, penetrasi sampai dengan penemuan dari intraoperatif. Ini apabila ditemukan delayed,